Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ribbon yang ada pada menu home. Ya, di sini ada kelompok-kelompoknya ya di pada menu home. Yang pertama ada kelompok clipboard. Yang kedua ada kelompok font, yang ketiga ada kelompok paragraf. Ya, yang pertama di sini ada yang disebut dengan copy paste. Ya, copy, paste, cut, dan format painter. Ya, ketika kita akan mengkopikan atau menyalin, pertama kita harus mengetik dulu ya apa yang akan kita salin atau apa yang akan kita perbanyak. Misalkan mengenal tombol ribbon. Mengenal tombol ribbon kita perbesar dulu. Nah, mengenal tombol ribbon. Nah, ini kita blok dulu ya, di blok ini. Setelah diblok, nah kita bisa menggunakan tombol ribbon yang muncul di form ini, atau bisa juga menggunakan tombol ribbon yang ada pada menu ya, itu sama saja. Kita gunakan copy ya, di sini ada copy, klik copy-nya, lalu pindahkan kursornya, pindahkan kemana kita akan memindahkan atau menyalin, lalu klik paste ya. Nah, selanjutnya terus paste itu bisa diperbanyak. Selanjutnya ada tombol cut ya. Tombol cut di sini kita akan memotong ya, artinya kita akan memotong. Jadi kalau misalkan dipotong yang kita blok, nah nanti itu akan hilang, tetapi masih bisa diperbanyak ya. Nah, udah diblok, lalu kita ke tombol cut ya. Nah, lalu pindahkan ke yang akan kita isi ya, bisa menggunakan tombol paste. Sama ini juga, tinggal paste untuk memperbanyaknya ya, seperti itu. Nah, jadi tombol paste di sini melanjutkan proses atau perintah dari copy dan cut, yaitu fungsi dari kelompok clipboard. Yang kedua, di sini ada kelompok font. Kelompok font yang pertama ada font. Di sini adalah macam-macam model dari font ya. Sama ketika kita akan mengedit tulisan, mengedit apapun, kita itu harus memblok dulu ya. Jadi ininya ditandai dulu di blok. Nah, baru nanti tulisannya, model tulisannya akan diubah ya. Kita pilih mau yang mana. Ya, di sini ada macam-macamnya ya. Nanti kita klik tanda panah ke bawah. Nah, kita klik misalkan yang Sigyu atau yang Arya Black. Nah, itu langsung berubah ya tulisannya. Ke bawah masih banyak lagi macam-macam dari model-model tulisannya. Ya, misalkan mau MP Boli boleh. Nah, seperti itu ya. Itu untuk merubah model-model tulisannya ya. Yang selanjutnya di sini ada yang dinamanya font size. Font size itu untuk membesar kecilkan atau untuk mengatur ukuran. Nah, ini masih di blok ya. Kita ubah, bisa diperkecil, bisa juga diperbesar. Itu nanti sesuai kebutuhan ya. Nah, selanjutnya ada A plus di sini gambarnya, atau yang disebut dengan grow font. Nah, grow font kalau ini bisa secara otomatis membesarkan ukuran dari tulisannya ya. Nah, kita coba. Nah, otomatis ya nanti akan muncul ukurannya di font size ya. Ada juga ini yang A
min. Itu disebut dengan shrink font ya. Ini otomatis untuk mengecilkan. Kita klik, 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 klik. Nah, mengecilkan. Ini juga akan otomatis di sini ada ukurannya ya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan cengkes ya. Cengkes di sini, nah itu untuk merubah misalkan kalau untuk judul biasanya tulisannya kan besar semua. Kalau misalkan untuk paragraf lainnya biasanya awalnya ada yang kecil. Nah, kita cek satu persatu. Di sini nanti banyak modelnya. Klik tanda panah ke bawah, lalu pilih cengkes. Nah, di sini ada sentence case ya. Untuk sentence case kita klik apa yang akan terjadi atau apa yang akan berubah. Oke. Oh, ternyata ini sentence case itu untuk tulisan atau huruf awal itu yang besar ya. Selanjutnya kita pilih yang lowercase. Klik lowercase, oke. Nah, berarti kalau lowercase karena low, berarti ini tulisannya nah akan kecil semua ya. Ini huruf-hurufnya akan kecil semua. Yang ketiga, kita ke cengkes lagi. Kita pilih uppercase. Oke. Nah, untuk uppercase, up berarti ya, up itu berarti tulisannya besar semua. Kita cek lagi, ke cengkes lagi, ada toggle case ya di sini. Klik. Nah, untuk toggle case ini tulisannya kecil semua ya, sama dengan yang sentence case ya. Kita kapitalis each word. Nah, kalau kapitalis berarti ini huruf pertama dari per kata. Ya, mengenal berarti ini M-nya besar, tombol berarti T-nya yang besar. Ya, itu fungsi dari cengkes yang beberapa macam ya, berarti ada 5 macam ya. Selanjutnya kita coba yang close karakter. Nah, di sini ada close karakter. Kita pilih yang ini ya. Ada simbolnya. Ini mau bulat atau persegi 4. Coba. Nah, jadi di tulisan awalnya itu ada kotaknya ya. Kalau misalkan kita nanti pilih yang bulat, berarti akan bulat ya nanti di sini. Klik di bulat. Oke. Nah, gitu ya jadi berubah. Tuh. Ada karakter border ya. Nah, ketika kita akan merubah atau mengedit, kita itu harus memblok dulu. Segala sesuatu yang akan diubah itu harus diblok dulu ya. Nah, jadi yang dibloknya nanti akan ada tandanya ya seperti itu. Selanjutnya di sini ada B bold. Bold di sini untuk menebalkan tulisan. Ada I italic ini. Nah, ini untuk memiringkan tulisan. Ada juga underline ini untuk menggaris bawahi tulisannya. Ya, kita cek satu persatu. Yang pertama, tetap kita itu harus memblok dulu. Jadi segala sesuatu yang mau diedit itu harus diblok dulu. Pilih yang B ya atau bold. Klik. Nah, ini tulisannya ditebalkan. Jadi kalimatnya ini jadi tebal. Kita coba lagi blok yang ini. Kita pilih yang italic. Nah, jadi ini untuk memiringkan ya. Kita coba lagi.
Kita pilih yang underline. Underline itu banyak pilihan lain-lainnya ya. Ada yang satu ya, lainnya itu ada yang dua, ada yang tebal, ada yang titik-titik, ada yang strip-strip, itu banyak macamnya ya. Kalau misalkan kita membuat kop surat, berarti kita harus memilih yang garis dua. Nah, kita coba misalkan yang garis dua, klik. Nah, seperti itu ya hasilnya. Selanjutnya, nah ada subscribe ya di sini. Nah, subscribe itu untuk di atas ya posisinya untuk subscribe. Nah, itu ya di atas kecil. Kalau subscribe itu di bawah ya. X kuadrat dan X2 ya seperti itu ya. Jadi X kuadrat itu berarti di atas karena angka 2-nya ada di atas. X yang di bawah berarti posisi tulisannya itu berada di bawah ya. Kita kembalikan ke awal. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan text effect. Coba kita beri contoh untuk text effect. Nah, di sini ada yang namanya wood art, ada yang namanya shadow, ada yang namanya reflection, ada yang namanya glow. Ya, di sini ada glow. Kita contohkan satu persatu. Yang pertama kita pilih yang wood art. Pilih wood art yang ini stylenya. Sakola Jawara sang juara. Nah, itu ya. Kelihatan nggak? Nah, Sakola Jawara sang juara. Kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Ini masih di blok. Nah, di text effect itu tadi ada word art, ada shadow ya. Shadow. Klik kita shadow, pilih yang ini. Nah, shadow atau reflection ya, ada bayangan ya. Kalau reflection itu ada bayangannya. Nah, terus ada glow. Glow itu cerah. Kita ada kecerahannya merah-merahnya ya. Nah, itu ya. Itu fungsi dari text effect. Yang selanjutnya ada fungsi text highlight color. Ya, highlight color ini. Nah, di sini kita blok dulu. Jadi, nah tulisan yang kita blok nanti di bawahnya ada warnanya ya. Kita pilih misalkan warna biru. Nah, gitu ya. Jadi tulisannya latarnya berwarna. Kalau yang text color ini artinya teksnya yang berwarna. Nah, kita blok dulu. Nah, untuk yang text color ini artinya, nah text color ya, artinya tulisan ini nanti berwarna, bukan latarnya tapi tulisannya. Kita ubah, misalkan warna ungu ya, boleh. Nah, jadi tulisannya berwarna ungu. Ya, nah itu fungsi tombol-tombol yang ada pada grup font. Selanjutnya di sini ada yang namanya grup paragraf. Ya, yang pertama di sini ada yang disebut dengan bullet. Bullet artinya menandai dengan simbol. Nah, contoh kita blok yang ini 4. Tanda panah ke bawah ini banyak macamnya ya, ada yang bulat, segi 4 ya, terus ada ketupat, ada checklist dan lain sebagainya. Kalau misalkan ingin tahu lebih banyak, di sini ada ya pilihan-pilihannya, ada untuk pilihan-pilihannya ya, bisa customize itu ya, kita pilih bullet saja, misalkan kita pilih yang checklist. Nah, gitu. Yang kedua
ada yang disebut dengan numbering, ya. Numbering di sini itu menandai dengan angka, menandai dengan huruf, ya. Kita klik dulu, kita pilih yang 1, 2, 3. Nah, jadi berubah ya. Jadi 1, 2, 3 yang asalnya tadi checklist. Kalau misalkan kita membuat soal nih ada optionnya A, B, C. Nah, yang ini ya. Jadi A, B, C, D. Itu fungsi dari numbering. Selanjutnya, di sini ada yang disebut dengan paragraf. Nah, paragraf di sini ada yang disebut dengan aligned text left. Itu artinya paragrafnya rata sebelah kiri. Ini ya, rata sebelah kiri. Kalau yang ini ada yang kedua. Kita blok dulu. Ratanya rata tengah. Nah, jadi posisinya ada di tengah. Terus ada rata kanan, ya. Posisinya ada di kanan, ya. Rata kanan itu aligned text right, ya. Terus selanjutnya ada justify. Klik. Nah, kalau justify di sini itu artinya sama rata. Jadi kalau misalkan yang kiri, nah rata kiri, nanti kalau misalkan tulisannya itu panjang, kalimatnya panjang berupa artikel, itu biasanya sebelah kanannya tidak rata. Kalau yang sama rata, itu meskipun kalimatnya tidak sama, tetapi nanti otomatis akan satu baris antara kiri dan kanan, ya. Selanjutnya, di sini ada yang namanya line spacing, ya. Line spacing itu untuk mengatur jarak kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya. Nah, kita contohkan lagi. Perhatikan jarak dari kalimat pertama, 2, 3, dan 4. Ya, kita klik line spacing. Ini kan ukurannya 1, ya. Kita pilih yang 1,5. Nah, itu untuk ukuran 1,5. Kita pilih yang 2. Nah, itu ya untuk ukuran jarak yang 2 atau 2,5. Ini ada lagi yang 3. Itu nanti sesuai kebutuhan, ya. Selanjutnya di sini ada sort, ya. Sort itu mengurutkan. Ya, kita urutkan, misalkan di sini ada 1, terus ini 2, terus ini 3 misalnya, ini 4. Nah, artinya di sini sort mengurutkan menurut abjad, ya. Menurut abjad. Kita blok dulu mana yang akan diurutkan. Nah, sekarang kan ini acak-acak ya. S, D, T, E. Kita urutkan menurut abjad. Nah, di sini ada pilihannya. Ascending ini artinya mengurutkan dari A sampai Z, ya. Berarti A, B, C, D, dan seterusnya, ya. Kita klik apa yang akan terjadi. Nah, berarti ini berubah dari D dulu, D, E, S, T, ya. Karena sebelum E itu D dulu, jadi berurutan dari atas ke bawah, dari A ke Z, ya. Kita cek yang descending, ya. Di sini ada descending. Ini descending. Descending itu mengurutkan dari bawah ke atas atau dari Z ke A, ya. Di sini klik OK. Nah, maka ini yang terjadi kebalikan dari yang ascending, ya. Terus di sini ada yang namanya outside border, ya. Border berarti ada apanya? Ada garisnya, ya. Nah, kalau border di sini misalkan kita klik blok atau blok yang ini.
kita pilih all borders, apa yang terjadi? Nah, itu ya. Jadi nantinya ada kolom-kolomnya. Di sini bisa menggunakan line spacing supaya nanti jaraknya sama ya. Ke more, viewportnya kita isi satu, afternya kita isi satu, supaya nanti posisinya ada di tengah-tengah ya. Itu. Terus misalkan kita pilih lagi di sini. Kita pilih ke outside border lagi, kita pilih border and shading. Nah, untuk border and shading di sini custom ya. Custom kita bisa pilih yang box atau pilih yang lainnya ya. Di sini kita bisa atur atau pilih garis-garisnya. Nah, supaya bervariasi ya. Jadi ini untuk bingkai ya, nanti tulisan yang di blok tadi ada bingkainya. Nah, coba kita klik OK. Nah, jadi ada bingkainya ya ini untuk yang border and shading. Nah, sampai sini pertemuan untuk mengenal ribbon-ribbon yang ada pada menu home. Selamat mempelajari, semoga ini bermanfaat untuk kedepannya karena ini yang paling dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.